Kisah Wima. 3 pernikahan tanpa sentuhan. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan bambu, hiduplah seorang perempuan bernama Wima. Semua orang mengenalnya sebagai perempuan sangat cantik, sopan, dan berhati lembut. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pertanyaan besar di desa itu. Wima sudah menikah 3 kali, tapi tetap perawan. Tidak ada yang tahu alasannya. Tak ada yang berani bertanya langsung. Wima hanya tersenyum setiap kali orang membicarakannya, seolah menyimpan rahasia besar yang tak boleh keluar. Pernikahan pertama. Suami yang tak pernah bangun. Suami pertamanya, Dharma, adalah lelaki baik dan rajin. Pada malam pertama, Dharma tiba-tiba jatuh pingsan begitu lampu dimatikan. Dokter bilang, Dharma mengalami syok misterius, tapi tidak ada penyebab jelas. Selama 3 bulan mereka menikah, Dharma tidak pernah bangun saat malam. Setiap malam dia tertidur terlalu nyenyak, tak bisa dibangunkan, seolah ada yang sengaja menenggelamkannya dalam mimpi gelap. Akhirnya, pernikahan itu kandas, tanpa pernah tersentuh. Pernikahan kedua, suami yang melarikan diri. Pernikahan kedua, Wima menikah dengan pemuda tampan, bernama Raffi. Malam pertama, Wima tersenyum malu. Tapi begitu Raffi mendekat, ia langsung menjerit. Ketakutan. Ada sesuatu di belakangmu, Wim. Matanya merah. Wima sontak menoleh tapi tak ada apa-apa. Malam itu Raffi kabur dari rumah dan tidak pernah kembali. Ia hanya meninggalkan satu pesan pendek. Maaf, aku tak sanggup. Maafkan aku. Wima menangis berhari-hari, tapi tetap tak membuka mulut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pernikahan ketiga. Suami yang menghilang tanpa jejak. Suami ketiganya, seorang pedagang kaya bernama Harun, menghilang tepat di malam pernikahan. Pintu kamar terbuka, kuncinya masih menempel, dan semua barang Harun ada di tempatnya. Ia lenyap begitu saja, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa pamit. Di desa, muncul bisikan menyeramkan. Wima itu dikutuk. Ada makhluk lain yang menjaganya. Tidak mungkin 3 suami hilang begitu saja. Namun, Wima hanya diam, menyimpan duka yang tidak bisa ia ceritakan. Rahasia besar Wima terungkap suatu malam, ketika bulan purnama bulat sempurna. Wima duduk sendirian di dekat hutan bambu. Air matanya jatuh perlahan. Aku hanya ingin bahagia. Kenapa selalu begini? Bisiknya lirih. Di balik rindangnya pohon bambu, muncul sosok tinggi berkulit gelap, dengan mata merah menyala bukan manusia. Dialah Arwana, makhluk halus yang sejak kecil menjadi penjaga Wima. Dengan suara dalam yang terasa menggema, ia berkata, Wima, aku mencintaimu sejak kau lahir. Tidak ada lelaki manusia yang boleh menyentuhmu. Selama bertahan-tahan, Arwana yang membuat suami-suaminya kabur, pingsan, bahkan hilang. Wima menangis keras. Aku manusia. Aku ingin hidup normal. Aku ingin mencintai dan dicintai manusia. Kenapa kau mengambil itu semua dariku? Sosok itu menatapnya dengan mata penuh luka. Karena aku tak sanggup kehilanganmu. Wima memejamkan mata. Dalam hatinya ada ketakutan, kemarahan, tapi juga rasa kasihan. Ia sudah lelah hidup dalam misteri yang menyiksanya setiap hari. Aku tidak bisa terus seperti ini, kata Wima tegas. Kalau kau mencintaiku, lepaskan aku. Keputusan yang mengubah segalanya. Hutan menjadi hening. Angin berhenti. Bambu tak lagi bergerak. Arwana menatap Wima lama. Sangat lama. Lalu perlahan tubuh besarnya mulai mengecil, meredup, dan berubah menjadi sosok lelaki tampan berwajah teduh. Aku tak bisa melepaskanmu, ujarnya lembut. Tapi, aku bisa menikahimu. Wima terkejut. Menikah dengan jin sepertimu? Arwana mengangguk. Hanya itu cara agar kau bebas dari gangguanku. Kalau aku menjadi suamimu, aku tak perlu lagi membuat laki-laki lain menjauh. Wima menunduk. Hidupnya penuh kesedihan, kesepian, dan misteri. Tapi untuk pertama kalinya, ia tahu apa pilihan yang bisa menghentikannya. Dengan air mata mengalir, ia berkata pelan, baik, aku menerima. Penutup
Pernikahan keempat. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Wima menikah dengan arwana makhluk yang mencintainya. Lebih dari makhluk manapun di dunia ini. Dan anehnya, untuk pertama kalinya, Wima tersenyum tulus. Bukan karena ia memilih takdir yang sempurna, tapi karena ia akhirnya memahami. Kadang kebahagiaan tidak datang dari siapa yang kita pilih, tapi dari siapa yang bertahan untuk tetap mencintai kita, meski dunia tak mengerti.